Gedung Maheswara pukul 11 pagi. Fani, tolong batalkan semua jadwalku hari ini. Aku bekerja setengah hari ini. Aku tidak akan kembali ke kantor setelah makan siang. Semua dokumen yang memerlukan tanda tanganku kirim saja ke rumah nanti. Perintah Haris dengan suara tegasnya pada Fani, sekretarisnya, yang berdiri tepat di depan mejanya. Tuan Haris, apakah Anda sakit? Bagaimana kalau saya memanggil dokter untuk Anda? Fani terlihat khawatir pada bosnya. Tidak, aku baik-baik saja. Kamu boleh pergi sekarang. Fani menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dari ruangan Haris. Di benaknya saat ini penuh dengan banyak pertanyaan. Jarang sekali bosnya itu bekerja setengah hari. Bahkan waktu liburnya dalam setahun pun bisa dihitung jari. Bosnya adalah seorang pekerja keras atau workaholic, terlebih saat pacarnya sedang tidak di sampingnya. Sementara di rumah, Wisnu dan Andrea sudah siap untuk pergi ke kelas make up. Wisnu membawa tas olahraga Andrea yang berisi semua perlengkapannya untuk schedule hari ini dan menaruhnya di bagasi mobil. Kakek, aku akan pergi dulu. Kami akan pulang sebelum makan malam. Andrea berpamitan dengan sopan pada kakek Harsa. Hati-hati di jalan. Wisnu, jaga Nyonya Andrea baik-baik. Kakek Harsa berkata dengan nada serius sambil memandang Wisnu. Baik, Tuan Besar. Setelah mereka melewati pintu gerbang, Wisnu mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari dashboard mobil yang ada di depan kursi penumpang. Andrea, ini dokumen yang kamu tanyakan padaku sebelumnya. Wisnu memberikan dokumen pada Andrea yang duduk di sebelahnya. Andrea mengambil dokumen itu dan membacanya satu persatu. Dokumen itu berisi detail tentang keluarga Maheswara. Di dokumen itu ada beberapa hal yang menarik perhatiannya. Yang pertama adalah kakek Harsa. Dia menyukai ikan koi. Dia memiliki kolam ikan koi di samping rumah. 1 ekor ikan koinya bisa seharga jutaan rupiah. Yang kedua, Ibu Weni, ibu mertuanya, memiliki greenhouse di sebelah selatan rumah. Di dalam greenhouse itu penuh dengan bunga anggrek. Ibu Weni merawat sendiri bunga-bunga itu. Setiap hari dia akan ke sana, kecuali hari Sabtu. Yang ketiga adalah Tante Linda. Dia juga mempunyai taman bunganya sendiri, tapi dia hanya menanam bunga lavender. Bunga lavender itu sangat segar dan harum. Tante Linda merawat bunga-bunga itu dengan fertilizer yang sangat mahal. Dan setiap seminggu sekali seorang spesialis tanaman akan datang ke rumah untuk mengecek bunganya. Yang keempat adalah Pak Tirta, ayah mertuanya, memiliki alergi pada bulu hewan. Itulah sebabnya di rumah itu tidak ada yang memelihara hewan berbulu. Yang kelima adalah Om Teddy, ayah Ginny, memiliki trauma dengan kisah cinta masa lalunya saat masih muda. Dia benci dengan wanita yang mewarnai rambutnya. Maka dari itu di rumah tidak ada yang berani mewarnai rambut. Yang keenam adalah Ginny. Dia takut pada boneka Barbie. Dia juga memiliki trauma saat masih kecil. Dia membenci boneka sampai sekarang.
Membaca informasi ini, Andrea tidak bisa menahan tawanya. Semua orang di rumah itu terlihat memiliki kesenangan dan ketakutan masing-masing. Andrea mulai menyusun rencana di pikirannya. "Thanks Wisnu, kamu sangat keren." Andrea tersenyum ramah pada Wisnu. "I'm only one call away." Wisnu mulai menyanyi lagu dari Charlie Puth yang berjudul One Call Away. Dia mengetukkan jari tangannya di setir mobil sambil menyetir. Iya, aku tahu Wisnu, kamu adalah Superman-ku. Tapi aku tidak memiliki tenaga superpower seperti Superman. Daripada menjadi Superman, bolehkah aku menjadi your man, Andrea? Andrea tercengang untuk sesaat. Oh my god, apakah Wisnu baru saja menembakku? Andrea bingung, tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bercanda, Andrea. Lihatlah wajahmu. Haha. Wisnu tertawa kecil. Oh, wajahku? Andrea memegangi kedua pipinya, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memang mulai memerah. Iya, wajahmu sekarang seperti seorang istri yang ketahuan selingkuh oleh suaminya. Haha. Dia menunjuk jarinya membentuk lingkaran di depan wajah Andrea. Kemudian ia fokus menyetir kembali. Karena ucapanmu yang tiba-tiba, aku shock. Andrea sedikit cemberut. Tidak masalah, Andrea. Aku akan menjadi Superman-mu untuk sekarang. Kamu bisa memanggilku kapan saja, Nyonya. Setelah 20 menit mengendarai mobil, mereka tiba di studio. Hai, apakah Anda adalah Nona Andrea? Saya adalah Afung, make up artis Anda. Seorang pria yang tinggi berambut panjang, berumur sekitar 30-an tahun, menyapa Andrea dengan ramah. Hai juga, saya Andrea. Senang bertemu Anda, Afung. Andrea menyambut pria itu dengan ramah juga. Apakah dia pasangan Anda? Atau pacar? Afung bertanya saat melihat Wisnu yang berdiri di samping Andrea. Oh bukan, dia asisten saya, atau bisa dibilang bodyguard. Andrea menolehkan kepalanya ke Wisnu sambil menjelaskan pada Afung. Andrea khawatir Afung tidak mengizinkan Wisnu mengikutinya karena hanya namanya yang terdaftar di kelasnya. Afung hanya mengangguk sebagai sinyal mengerti setelah dia melihat detail pendaftaran di konter. Mereka berdua mengikuti Afung masuk ke dalam studio itu. Peserta yang belajar di kelasnya hari ini tidak terlalu banyak, hanya 6 orang termasuk dia dan Wisnu. Setelah mereka duduk, kelas pun dimulai. Afung menjelaskan macam-macam produk kosmetik dan fungsinya. Wisnu terus menaikkan alisnya saat Afung sedang menjelaskan. Dia asing dengan hal ini, tapi masih mencoba fokus. Sementara Andrea sangat excited. Dia selalu melihat teman-teman sekolahnya dulu memakai make up, tapi dia tidak pernah mencobanya. Selama ini dia hanya memakai make up simple, tipis-tipis dan sederhana. Tentu faktor utamanya adalah uang. Dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli foundation atau krim-krim wajah sebelumnya.
Tapi sekarang saat dia memiliki uang, dia tidak tahu produk mana yang cocok dengan kulitnya. Jadi dia tidak memakai produk kecantikan yang aneh-aneh. Dia hanya mencuci wajahnya dengan pembersih yang telah disiapkan oleh suaminya untuknya. Beruntung Wisnu mendaftarkannya di kelas make up ini. Oke guys, sekarang merapatlah dengan pasangan kalian masing-masing dan tunjukkan padaku kreativitas kalian. Kalian bebas memakai semua produk yang ada di sini. Nanti aku akan mengevaluasi hasilnya. Afung berkata dan menepukkan kedua tangannya sebagai pertanda kepada para peserta untuk mendekat pada pasangan masing-masing. Andrea menoleh ke kanan dan ke kiri. Hanya dirinya yang belum memiliki pasangan. Afung menaikkan alisnya melihat Andrea seolah-olah menyuruhnya untuk berpasangan dengan Wisnu. Andrea hanya mengangguk. Dia mengerti maksud dari gurunya itu. Andrea lalu menoleh ke Wisnu dan mengedipkan mata padanya, mengisyaratkan pada laki-laki itu untuk duduk di kursi di depannya. Hari ini tugasmu adalah menjadi bahan percobaanku. Andrea berkata dengan nada serius pada Wisnu. Baik, Nyonya. Dia menjawab cepat. Tiba-tiba Wisnu merasakan sedikit sakit di keningnya. Andrea menjentik kening Wisnu dengan jarinya. Aku sudah bilang kan, tidak perlu memanggilku Nyonya saat kita berdua saja. Andrea mengingatkan sekali lagi. Maaf. Wisnu lalu duduk dengan benar dan memandang mata Andrea. Andrea merasa kikuk saat Wisnu memandangnya. Tutup matamu. Saat aku selesai, aku akan memberitahumu. Andrea mulai mengaplikasikan foundation di wajah Wisnu. Kemudian membubuhkan blush on di pipinya dan memakaikan eyeliner serta eyeshadow. Yang terakhir, dia juga menggambar alisnya dengan pensil alis. Setelah mereka selesai, mereka berganti posisi. Wisnu mulai memakeover Andrea. Pergerakan tangannya sangat lembut sampai Andrea tidak merasakan apa-apa. Tapi sebenarnya hasilnya menakjubkan. Setelah sesi make up selesai, Afung memberikan kaca pada masing-masing peserta untuk menunjukkan hasil kreativitas mereka. Sesuai dengan ekspektasi, Afung sangat tertarik dengan hasil kerja Wisnu. Laki-laki itu terus memujinya. Andrea melihat wajahnya sendiri di kaca. Level kecantikannya meningkat dengan polesan make up oleh Wisnu. Sementara Wisnu sudah seperti badut dengan make up di wajahnya. Andrea tertawa ketika melihat hasil kerjanya yang gagal.